warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى شيخنا مؤلف الكتاب حبيب إبراهيم بن زين سميت ثم إلى شيخنا علي بن حسن بهرون وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin qurra'uhu wa khutaba'uhu qalilin sa'iluhu kathirin mu'tuhu al-amalu fihi khairun minal ilmi wa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu kathirun khutaba'uhu qalilun mu'tuhu kathirun sa'iluh. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Min kitabil Ihya Ulumuddin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang dihormati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang kali ini kita melanjutkan daripada kajian kita kitab Fawaidul Mukhtarah, di mana kita masuk kepada pembahasan yang ketiga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini kata Rasulullah, innakum, sesungguhnya kalian, asbahtum, pada pagi hari ini, fi zamanin, berada pada suatu masa, kathirin, yang banyak, fuqaha'uhu, ahli fikihnya, qalilin qurra'uhu, dan sedikit para qari'nya, wa khutaba'uhu, dan khutbahnya atau khatib-khatibnya. Nah, jadi Nabi menggambarkan nih bagaimana di zaman Rasulullah dulu, di zaman Nabi ahli fikihnya banyak, ya, ahli Qur'annya sama penceramahnya dikit. Qalilin sa'iluhu, bahkan di zaman tersebut orang yang minta-minta sedikit. Wa kathirin mu'tuh, tapi yang mau ngasih banyak. Ya. Ini yang pertama kita bahas dulu. Di zaman Nabi banyak fuqahanya. Ya. Artinya di zaman Nabi saking sahabat itu sangat dekat sama Rasulullah, mereka itu menjadi seorang yang alim hanya dengan melihat Rasulullah. Kalau kita pengen jadi alim zaman sekarang susah, karena syaratnya dikatakan alim belajar ilmu 15: Nahu, sorob, bayan, ma'ani, badik, fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, ilmu tafsir, usul tafsir, ilmu lain-lainnya sampai 15. Nah, kalau zaman dulu enggak, zaman dulu sahabat cuman duduk bareng Rasul, mereka memandang Rasulullah dengan pandangan keimanan dan dikarunia sama Allah kecerdasan, udah jadi orang alim. Karena yang dipandang bukan sembarang orang, yang dipandang Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, yaitu tuannya para makhluk dan seluruh manusia. Jadi kalau kita mandang ulama, mandang aulia, mandang rasul, itu tingkatannya beda-beda. Kalau kita mandang wali aja, ada seorang wali kutub. Ini dibilang sama muridnya, tolong carikan buat saya orang yang nggak kenal Tuhan.
ajak ke depan saya. Dicari orang, ditanya, tahu Allah nggak? Tahu, masih kenal Allah. Cari lagi, kenal Allah nggak? Tahu, masih kenal. Dicari lagi, kenal Allah nggak? Allah siapa katanya gitu. Nah ini nih, aneh ajak. Diajaklah ke tempat gurunya, subhanallah, didirikan tempat gurunya. Kata nih ulama bilang begini, ente lihat aneh dari ujung kaki sampai ujung pala. Dilihat sama tuh orang. Sampai ujung pala, masuk Islam, beriman, kenal Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bimujarradi ru'yah, hanya sekedar pandangan. Coba bayangin. Belum diajarin ilmu, baru mandang tuh orang, tuh wali, sudah dia kenal sama Allah. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian idza ru'u dzikirallah, orang yang kalau kita pandang ingat sama Allah. Ya, ini orang langka. Ini yang disebut wali min auliyaillah, orang yang hanya dengan memandangnya saja sudah bertambah iman kita. Tuh. Maka di zaman dahulu, di zaman ulama, di zaman Al-Imam Asy-Syafi'i, di zaman Sufyan Ats-Tsauri, ada ulama namanya Muhammad bin Wasi'. Itu orang kalau ngelihat beliau, hanya ngelihat langsung keces imannya, seminggu semangat ibadah, semangat tahajud, semangat duha. Hanya dengan ngelihat, subhanallah. Ketika sudah mulai lemas, katanya ulama, saya datang lagi ke rumah Muhammad bin Wasi', saya lihat lagi, saya pandang lagi, bertambah iman saya, subhanallah. Orang-orang yang begini yang di zaman Nabi banyak, namun zaman sekarang langka. Tuh. Bahkan di zaman Nabi, yang minta-minta dikit tapi yang mau ngasih banyak. Hal ini dibuktikan dalam sebuah kitab Qutul Qulub fi Mu'amalatil Mahbub yang dikarang oleh Al-Imam Abu Makki, ya. Imam Abu Thalib Al-Makki, salah seorang ulama di zaman sebelum Imam Ghazali. Dia katakan zaman sahabat kalau ada orang ngasih itu dioper-oper. Bahkan kata sahabat ini, kalau ente mau ngasih aneh tuh, rumah si Sano lebih susah dari aneh. Aneh masih kaya, padahal susah. Ntar rumah yang sono, jangan aneh no, belakang rumah aneh no, miskinan dia. Gua susah, lebih susah no. Sampai 7 rumah ngider, sampai balik ke rumah dia. Banyak yang mau ngasih, tapi jarang yang mau nerima. Zaman sahabat. Lain sama zaman sekarang. Saya kaget semalam, saya habis ziarah dari luar Batang, pulang lewat Mampang sini. Antum coba perhatikan malam jam 12 itu dari mulai Mampang sampai Duren 3, bahkan sampai depan rumah saya itu berjejer orang-orang ngapain tuh? Duduk sama bapaknya, sama anaknya, ada yang pakai gerobak, ada yang gelar tikar kan? Saya bilang mau nonton Argentina udah kelar. Mau ngapain di pinggir jalan? Mau ngapain? Berharap ada yang bagi. Itu zaman sekarang kebalikannya. Zaman dulu ahli fikihnya banyak, penceramahnya dikit. Zaman sekarang kebalikannya. Tukang ceramah ngambrak, khotib yang minta jadwal, rame. Ya, bahkan kagak ada yang belajar nahu mau jadi khotib aja bawaannya. Kenapa? Yang namanya ngajar begini berat. Kita baca kitab nanti ada yang namanya ilmu nahu, ada yang namanya ilmu sorof, ya, ada yang namanya ilmu balaghah, ada yang namanya mantik. Ini ngajar begini berat, apalagi ntar ada pertanyaan. Ya, makanya kadang ada khotib cuman modal ceramah, cuman benda bisa ceramah, hafal 2-3 teks, habis khutbah pulang gitu. Ustadz buru-buru banget mau kemana sih pulang? Takut ditanya gitu, takut ditanya. Karena emang ceramah mah gampang. Dikasih teks sama guru, udah palin. Besok naik khutbah, asal modal pede, berani, pernah jadi mantan RT. Ya kan pede kan? Ngomong depan masyarakat. Tapi kalau ilmu begini enggak tuh. Ya, makanya di zaman dulu banyak ahli fikihnya, sedikit ceramahnya. Kalau sekarang penceramahnya ya Allah udah macam-macam. Ada namanya Ustadz Pantun lah, ada Ustadz Cinta, ada Ustadz Alay, ada Ustadz Cepot, macam-macam namanya. Ya. Biar apa? Coba
biar namanya naik. Lain namanya guru-guru kita. Kayak Ahmad Busyairi itu, guru-guru kita Habib Mundir, nggak ada pakai istilah begitu karena mereka nggak nyari populer, mereka nggak nyari terkenal, mereka hanya menyampaikan ilmu dari gurunya sebagai amanah yang disampaikan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zaman dahulu al-amalu fihi khairun minal ilm, amal lebih baik daripada ilmu. Maksudnya adalah menyibukkan diri mengamalkan ilmu lebih afdol zaman dulu. Karena zaman dulu ilmu belum kompleks kayak sekarang. Nih besok nih ada pertanyaan yang tiap tahun ada nih. Masalah boleh nggak ngucapin selamat Natal. Ini pertanyaan tiap tahun. Debatnya tiap tahun. Maka saya bikin status tuh. Buat yang pengen nanya hukum selamat Natal, ngucapin selamat Natal, saya bilang kagak, nggak boleh, udah selesai begitu. Jangan ada yang nanya lagi udah. Bikin status orang baca, yaudah cukup tahu udah tuh. Ya. Zaman dulu enggak, zaman dulu mah amal, zaman sekarang udah kompleks. Ya. Makanya dikatakan sama Nabi, wal ilmu fihi khairun minal amal. Di zaman sekarang ilmu lebih utama daripada banyak beramal. Zaman Nabi beramal lebih utama daripada banyak ilmu. Zaman sekarang ilmu nih. Silakan buka namanya kitab Irsyadul Ibad ya, yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Itu disebutkan tentang beberapa kriteria orang-orang yang dianggap murtad. Ini yang kita perlu pelajari. Karena kadangkala ada orang murtad cuman kagak sadar dirinya murtad. Satu diantaranya orang yang menghina para nabi, menghina, melecehkan nabi, ya, murtad. Yang kedua menghina malaikat. Yang ketiga menghina Al-Quran. Yang keempat diantara yang sering terjadi ini sekarang nih, ya, dia itu mengikuti tradisi orang kafir dalam ibadahnya. Ya, bahkan di kitab dijelaskan siapa orang yang pergi ke gereja dengan pakaian mereka. Ya, kan kita kalau misalnya ada orang ikut temen yang Kristen ke gereja, kira-kira pakai gamis apa pakai baju mereka? Kira-kira gitu, pakai koko, kasarung apa pakai baju mereka? Pakai sama kayak mereka, pakai jas, kadang pakai kemeja, ya. Siapa yang pergi ke gereja dengan memakai pakaian mereka maka dia murtad. Ya, itu murtad bil fi'il namanya. Murtad dengan sebab perbuatan. Nah, ini yang kita waspadai. Gampang murtad tinggal masuk Islam lagi. Enak banget kalau ngomong ya. Orang murtad itu amalnya gugur semua. Kita puasa tahun lalu capek-capek nahan haus, nahan lapar, angus gara-gara murtad. Kalau istilah katanya udah ngumpulin duit di bank sampai 1 miliar, tiba-tiba bures, kira-kira senang apa sedih? Sedih. Sama, kita ini udah ngumpulin amal, pengen kembali ke Allah, pengen innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kan udah generasi wal asri, ini udah pengen maghrib ini. Yang depan-depan Masya Allah, yang mudah-mudahan di belakang masih banyak nih, yang udah ada putih-putih, itu udah kode itu. Udah pudu punya bekal yang banyak, ya, kecuali punya orang dalam di sorga nggak apa-apa dah ya. Nah itu ya. Dalam hadis yang lain dikatakan al hawa fihi qaidul lil amal. Ya, di zaman sekarang ini hawa nafsulah yang memimpin amal. Tuh. Jadi zaman sekarang ini ngeri ame hawa nafsu. Yang namanya ilmu kalau udah didompleng hawa nafsu udah belok udah. Mau sealim apapun kalau udah hawa nafsu belok. Waktu kemarin pemilihan 2017 antara Ahok melawan Anies. Kiai turun semua. Ada yang belain Anies, ada yang belain Ahok, masing-masing punya dalil. Apa kata yang pembela Anies? Wah, ente harus dukung Anies. Anies itu artinya tenang, uns. Masya Allah. Coba lihat di Solo, ada namanya Habib Anies kata gitu. Pokoknya dicocok-cocokin aja pokoknya dah. Oh, kata yang satu, jangan salah. Ahok juga perlu kita tolong. Nabi bersabda dalam hadisnya, unsur ahoka. Tolonglah Ahok kata gitu. Padahal ahoka itu saudaramu maknanya. Tapi karena buat meluluskan yang namanya jagoannya, apa aja dipakai. Nah ini
yang dikhawatirkan oleh Nabi, di mana ilmu didompleng dengan hawa nafsu. Yang mana aja baik kalau pilihan Allah udah ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka nanti 2024 nih mudah-mudahan jangan sampai terulang ya. Jangan sampai ada lagi kampret sampai kodok kata ya Allah. Ya Rabbi na'udzubillah min zalik ya. Hadis yang selanjutnya qala Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ini Imam Hasan Al-Basri adalah muridnya Sayyidina Ali. Ya, jadi Sayyidina Ali punya murid yang terkenal, di antaranya dua, Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin. Ya, Muhammad bin Sirin ini ahli mimpi. Jadi kalau para jamaah punya mimpi apa, silahkan buka tafsir Ahlam namanya. Tafsir apa? Ahlam. Ada di Google ada, coba cari aja Tafsirul Ahlam. Misalnya ngimpi dapat duit, nah maknanya apa? Misalnya ngimpi mandi, maknanya apa? Mimpi berenang, maknanya apa? Silakan tuh ada ya. Ada. Artinya masalah ngimpi juga bagian dari spiritual. Saya punya guru Kiai Abdul Hamid Husain Allah yarham, beliau mengatakan mimpi itu adalah bagian spiritual seseorang. Ya. Jadi kalau para aulia itu waktunya nggak ada yang kosong, sampai tidurnya aja mereka masih wirid. Sampai dalam mimpinya mereka masih ketemu orang-orang soleh. Bahkan sebaik-baik mimpi adalah mimpi di mana kita berjumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Muhammad bin Sirin dengan Imam Hasan Al-Basri. Apa yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri? Lau kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsan min surati syamsi wal qamari wan nujumi was sama. Kata beliau, kalau seandainya ilmu itu memiliki rupa ya, kalau ilmu diwujudin dalam sosok manusia, lakanat suratuhu ahsan, maka pastilah bentuknya itu lebih indah daripada gambaran matahari, bulan, bintang dan langit. Masya Allah ya. Kita lihat ciptaan Allah, matahari indahnya luar biasa, bulan apalagi di malam purnama kita bisa lihat begitu indahnya bulan, begitupun bintang dan langit ya. Itu semua masih kalah indah dengan keindahan apa? Ilmu ya. Nah makanya ilmu yang indah itu bisa memperindah segalanya. Coba ada orang, mohon maaf, kagak ganteng, orang kagak keren ya, orang kampung tapi punya ilmu, jadi indah gak? Kita kalau ngelihat sosok Habib Umar itu secara zahir udah indah. Habib Ali Jufri itu secara sosok udah indah, orangnya ganteng, tampan, keren. Tapi kalau kita lihat, maaf contoh misalnya kayak Sahal Mahfuz ya, orang Jawa, orang kampung sana. Kalau kita lihat sekilas datang ke sini kayak bukan kiai, biasa aja tampilannya, nggak ada jenggot, nggak ada bewok, nggak ada kumis, pokoknya biasa aja. Tapi karena beliau punya ilmu, sehingga orang memandangnya indah tuh ya. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang indah, isi diri kita dengan ilmu tuh. Dan segalanya akan indah kalau pakai ilmu. Contoh orang sholat jadi imam, kalau nggak pakai ilmu, indah nggak? Kagak. Coba kau pakai ilmu, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, haknya hak kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah kan enak. Coba kalau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gak enak, gak merdu. Azan pakai ilmu jadi indah ya. Baca kitab pakai ilmu jadi indah. Kan guru saya cerita ada seorang kiai ahli Quran lagi sakit. Dia lagi jalan lewat rumah orang lagi baca Quran, bacaannya salah. Makin sakit ya. Tuh. Makanya kalau kita jadi ahli ilmu, ahli Quran, ahli apaan aja, kalau ngelihat orang salah jadi sakit, jadi pusing kepala kita ya. Ini hak besar dibaca kecil, hak kecil dibaca besar, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca. Coba orang-orang dulu kalau baca kan kadang begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Bener salah. Kalau buat orang yang baca ya bener-bener aja. Makanya kalau kita mau baca Quran kagak salah, jangan ngaji.
Ya, mau baca Quran jangan kagak salah jangan ngaji, pasti kagak ada yang nyalain. Tapi kalau kita ngaji pasti disalahin. Baca kitab mau bener jangan ngaji. Tapi kalau kita baca dan ngaji depan guru pasti disalahin. Jangan kayak ngambek ya. Ada jamaah saya gitu ngaji nahu disalahin mulu, ngambek. Salah mulu gua gitu. Akhirnya gak ngaji lagi. Nah ini tadi ya, jadi ilmu itu bikin indah. Semisal contoh dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ada kalimat yarfa'i. Kita baru dengar yang namanya fi'il mudhari' bisa kasrah. Sedangkan dikatakan oleh Ibnu Ajurrum walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wala khafdu fiha. Yang namanya fi'il mudhari' itu cuman rafa, nasab, jazam, tidak ada khofatnya, tidak ada kasrohnya. Nah ditanya, Ustaz, itu kok yarfa'i kasroh? Nah, kalau orang nggak punya ilmu nggak bisa jawab. Apa jawabannya? Tapi kalau orang punya ilmu, oh iya, dia bukan kasroh, dia tuh sukun. Karena bertemu lafzul jalalah yarfa'illah, bertemunya dua sukun iltiqaus sakinain, maka diharokatkan kasroh. Yarfa Allah, jadi yarfa'illah gitu. Namanya iltiqaus sakinain. Tuh, kalau punya ilmu gitu. Nah, begitu juga dalam Al-Qur'an ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Nah nih kata ulama tafsir, ini sekarang kita ribut masalah takwil itu dari sini sebabnya. Kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang tahu takwil Al-Qur'an kecuali Allah. Warrasikhuna ada wawunya tuh. Kata ulama nahu ini wawu penting banget. Kalau wawu maknanya istinab berarti yang cuman tahu takwil cuman Allah. Tapi kalau wawunya wawu ataf ya, yang tahu takwil juga orang yang mendalam ilmu. Nah, maka alif lam mim itu dimaknakan alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Siapa yang ngasih tahu? Ulama yang dalam ilmunya. Nah, ini bisa menjadi indah kalau kita faham. Makanya saya pernah bilang sama murid saya, kalau kita pengen ngaji lama, belajar nahu. Kita pengen ngaji lama sama kiai nih, belajar nahu. Kenapa? Karena keindahan Quran ada pada ilmu nahu. Belajar balaghah juga, karena keindahan bahasa Al-Quran terletak pada ilmu balaghah. Kayak contoh lah, kita bisa lihat di masjid. Antum bisa paham keindahan masjid kalau antum ngerti bangunan. Kalau kita nggak ngerti bangunan, udah bagus aja udah gitu. Atau enggak, agak ngerti lah. Makanya keindahan sesuatu yang tahu tukangnya. Kalau kata guru saya, kagak ada yang tahu emas kecuali tukang emas. Ya. Ini mohon maaf, zaman sekarang yang namanya orang jadi kiai, jadi syekh, jadi apapun itu kadang yang angkat masyarakat. Masyarakat kagak kenal orang alim. Masyarakat kagak kenal orang alim. Kenapa? Kata Imam Mawardi dalam kitab Adabuddin Wadin, orang alim tahu orang bodoh. Tahu. Karena orang alim pernah bodoh, tapi orang bodoh nggak pernah tahu orang alim. Karena orang bodoh nggak pernah alim. Kita dengar penceramah, dar, wah ceramahnya hebat. Tapi guru-guru kita kayaknya biasa-biasa aja. Ada orang ceramahnya biasa aja, datar. Tapi guru kita begitu antusias. Pertanyaan kita, yang alim yang mana? Yang kedua, kenapa? Yang nilai orang alim ini. Kalau masyarakat kan nilainya, wah enak nih kiai baru nih. Emang kenapa kayak lucu gitu katanya. Lah, ya, lucu bonus kita dengar punya guru lucu, seger, kita dengarnya enak, itu bonus. Adapun ilmu itu yang paling penting. Nah makanya tadi ya kita belajar ilmu, orang yang belajar ilmu pasti akan menjadi indah. Sebagaimana dikisahkan dahulu ada seorang ulama namanya Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah punya murid namanya Imam Abu Yusuf. Ini biar kita kenal ulama ya. Mudah-mudahan dengan disebut ulama turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Imam Abu Hanifah ini ulama kaya, tajir melintir. Masya Allah. Tajir melintir. Dikatakan tajir itu bukan orang kaya sebenarnya. Tajir itu pedagang. Ya, tajirun, pedagang artinya. Nah, biasanya zaman dulu yang namanya dagang kaya.
Bapak saya dulu diangkat jadi PNS kagak mau. Maunya dagang. Kenapa? Orang dagang lebih banyak apanya? Fulusnya. Ya, emang zaman dulu begitu. Kalau zaman sekarang kalah dah mungkin. Dagang-dagang yang nanggung kalah sama PNS. Nah, ini Abu Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf. Anak yatim, miskin, enggak punya duit. Tapi cerdasnya luar biasa. Sampai Abu Yusuf kena ujian. Ujian di mana? Di emaknya. Kata emaknya, "Sob," gitu. Ini bahasa kitanya ya. "Lu ngapain ngaji mulu? Kagak kaya-kaya juga. Mendingan kerja sono nyari duit." Begitu kata emaknya. Ini ujian nih. Buat anak-anak muda yang sedang belajar nih, ujian ini. Orang tua paling berat udah. Akhirnya Abu Yusuf curhat kepada gurunya, "Guru, saya pengen izin kagak ngaji-ngaji. Saya mungkin ngajinya jarang-jarang sama antum karena ibu saya nyuruh kerja." Tuh. Apa kata Imam Abu Hanifah? "Ya Aba Yusuf, ya, ente ngaji aja sama aneh, ntar ibu ente yang aneh yang kasih duit tiap bulan." Subhanallah tuh. Guru mana yang begitu? Ada guru begitu. Kalau ada saya mau belajar juga. Biar istri saya di rumah dikasih duit sama dia tuh. Ya, ada. Dulu namanya Mu'alim Syafi'i Hazami, ya. Mu'alim Syafi'i Hazami punya namanya Arba'in. Ya. Itu Arba'in saya punya guru belajar ke situ. Nih kata guru saya, yang udah nikah sama yang belum nikah dikasih duit. Cuman yang udah nikah duitnya banyakan. Tuh. Coba, jarang-jarang punya guru kayak begitu, ya. Nah, ini di zaman dulu ada namanya Abu Hanifah. Akhirnya dikasih duit tuh tiap bulan emaknya. Sampai karena dikasih duit udah lu ngaji sama Abu Hanifah tuh, dikasih ngaji. Sampai akhirat tuh dikatakan dikasyaf sama Abu Hanifah. Abu Hanifah kasyaf. "Ya Aba Yusuf, ya, ente nanti akan makan satu kue yang lezat, namanya falulaj namanya, ya. Ini kue yang sangat lezat yang hanya yang makan raja-raja doang." Gitu. Terus kemudian menjelang wafat Abu Hanifah ngasih wasiat. Ini pengen meninggal nih. Abu Hanifah ngasih wasiat, "Ya Aba Yusuf, sesungguhnya sperma kelelawar itu sama dengan sperma laki-laki." Ini wasiat, bukan wasiatnya, bukan apa, wasiatnya itu. Coba ngomong gitu doang. Itu wasiat Imam Abu Hanifah diingat-ingat sama Abu Yusuf. Sampai Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Nah, ketika itu Abu Yusuf naik karena gurunya udah meninggal. Abu Yusuf naik tuh, diangkatlah beliau menjadi qadhi tuh. Nah, kemudian ya terjadilah kasus yang sangat besar, yaitu ya istrinya Harun ar-Rasyid dituduh berzina, ya, istri khalifah. Kenapa dituduh berzina? Di sekitar kasur itu banyak sperma laki-laki. Marah nih suaminya. "Wah, ini ente selingkuh sama aneh. Coba panggil Imam Abu Yusuf." Dipanggil Abu Yusuf. "Ya Abu Yusuf, ini kacau nih kerajaan. Kenapa Pak Duka? Istri saya selingkuh." "Wah, selingkuh? Saya mau nanya sama Pak Duka, emang apa buktinya?" "Di sekitaran kasur ada sperma laki-laki." "Wah, saya mau tanya sama Pak Duka, di ruang Pak Duka ada jendela yang kebuka enggak?" "Oh, ada pintu angin kebuka." "Oh iya, itu bukan sperma laki-laki. Itu adalah spermanya kelelawar." Kata guru saya, sperma kelelawar sama dengan sperma laki-laki. "Oh begitu ya?" "Iya, alhamdulillah berkat antum istri saya hampir saya pengen ceraiin tuh bini saya. Gara-gara antum kasih tahu itu bukan sperma laki-laki, saya nggak jadi. Nih, saya kasih uang kepingan emas yang begitu banyak tuh." Subhanallah, dapat duit emas gara-gara siapa? Gara-gara gurunya. Tuh guru, masya Allah, dia mah nggak bagi kita amplop, nggak bagi kita duit, nggak, tapi dibagi ilmu yang dengan ilmu itu bisa kita mendapatkan dunia dan akhirat, insya Allah tuh ya. Yang jadi begitu, masya Allah. Orang kalau punya ilmu bahaya udah. Makanya saya nggak begitu pusing kalau saya ninggalin murid bisa baca kitab, abu yang saya. Orang kalau bisa kitab, bisa ilmu, ngajar fikih, bisa safinah, bisa jurumiyah, ditinggal di mana aja hidup. Jangankan bisa safinah, di kampung saya ada orang tukang mabuk. Emang kampung taklim, kampung pesantren kan, Kalibatabulu tempat saya kampung pesantren. Jadi istilahnya maulid, taklim itu tiap gang ada. Cuman nih orang tukang mabuk lagi main lah, hijrah, dipindah rumah ke Depok sono, dekat Citayam. Memang orang Citayam kan masih belum kenal ilmu zaman dulu ya.
Itu orang baca tahlil pakai megang buku, ini tukang mabok enggak, dilepas tangan begini, Yasin wal Qur'anil Hakim lah. Ustadz kaget, gua aja baca, dia hafal. Lama-lama diajak ngobrol, ngerti ilmu juga nih, tapi dia masih sembunyi-sembunyi dia. Akhirnya besok disuruh baca tahlil tuh, karena hafal Yasin tuh. Akhirnya lama-lama makin banyak requestan tahlil, jadilah Uzbek, Ustadz besek. Kesono kesini, kesono kesini, kesono kesini. Lame-lame dipinta imam, jadi imam. Lama-lama orang panggil Ustadz, padahal tadinya di sini tukang mabok. Gara-gara dia panggil Ustadz dia malu. Wah, gue udah panggil Ustadz nih, gue harus belajar. Akhirnya ngaji lagi tuh, ngaji kitab, pulang ke kampungnya. Disuruh jadi khotib. Memang namanya khotib kan susah. Dia pulang ngadap ke guru di daerah kampung kita, guru saya dipinta jadi khotib, tolong ajarin saya tuh. Diajarin. Nah, itu berbekal ilmu yang sedikit aja barokahnya kemana-mana. Sampai suatu hari temannya datang, ini teman-teman mabok ini ke kampungnya, sono ke rumahnya. Assalamualaikum, misal namanya Doni, Don. Lu jangan manggil gua sembarangan di sini. Lah emang kenapa? Gua dipanggil Ustadz di sini, gua panggil Ustadz. Nah itu kalau orang punya ilmu ditinggal di mana aja hidup udah. Makanya saya punya anak ya nggak khawatir kalau nggak punya asuransi, nggak khawatir kalau nggak punya warisan, tapi saya khawatir kalau anak saya nggak punya ilmu. Ya, ingat ya, ilmu itu memperindah segalanya, ilmu itu memperkaya segalanya. Siapa yang punya ilmu, maka dia bersama yang maha ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang hidup dengan ilmu, maka dia akan hidup dengan yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah bersihkan hati kita, Allah tambahkan ilmu kita yang manfaat, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعل والحاضرين من أهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.